خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kita mulai Pak Kiai. Jemaah saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kajian rutin Masjid Yusuf yang dirahmati Allah, tentunya yang sama-sama kita hormati guru kita pada kajian kali ini Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA, seluruh jamaah Masjid Yusuf, rekan-rekan BDI dan jamaah kajian rutin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat wal afiat, sehingga sama-sama kita bisa mengikuti kajian rutin kita melalui Zoom ini. Dan salawat serta salamnya senantiasa kita selalu sanjungkan untuk baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita akan mengikuti kajian mengenai tafsir Al-Quran yang mengangkat tema tentang kuatkan akidah dan kuatkan ukhuwah yang akan disampaikan oleh guru kita pada siang hari ini. Maka dari itu marilah kita awali dan kita buka dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa yang kita ikuti melalui kajian pada siang hari ini Allah sempurnakan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti bersama kajian pada siang hari ini yang mengangkat tema kuatkan akidah, kuatkan ukhuwah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, tema ini kita pilih di antara pertimbangannya adalah
ada sementara fenomena di masyarakat kita bahwa termasuk masyarakat Muslim khususnya ada kecenderungan kalau orang berusaha untuk menguatkan akidahnya, keimanannya, religiusitasnya, itu terus kemudian resikonya itu merenggangkan persaudaraan. Gitu. Apalagi misalnya kawan-kawan yang melabeli diri, melabelkan dirinya ketika misalnya merubah penampilannya menjadi lebih dalam tanda petik Islami begitu, atau kemudian mencoba untuk memperbaiki diri dari sisi agama yang disebut dengan istilah hijrah begitu. Itu ada kecenderungan terus kemudian mengambil jarak, merenggangkan persaudaraannya dengan yang mungkin belum berhijrah. Satu sisi ada fenomena seperti itu. Bahkan fenomena lebih kurang baiknya lagi apa? Yaitu apa? Semangatnya untuk menganggap bahwa agamanya, keyakinannya itu akidahnya paling benar, pada saat yang sama kemudian diikuti semangat untuk menyalahkan bahkan mencaci maki yang berbeda. Ini ada yang seperti itu. Nah, tapi di sisi lain karena untuk menghadapi, karena untuk merespon, karena untuk semacam sebagai counter gitu ya dari pemahaman yang tadi, muncul pemahaman lain di satu sisi, yaitu apa? Demi persaudaraan maka kemudian seringkali mengabaikan keimanan, ya, mengabaikan akidah dan keyakinan. Maka tema kita pilih, kita itu bisa loh tetap menguatkan akidah kita, tapi juga menguatkan persaudaraan kita. Maka kuatkan akidah, kuatkan ukhuwah. Kita menjadi orang yang berusaha terus menambah keimanan, menguatkan akidah, tidak harus kemudian memutuskan persaudaraan, membenci orang yang berbeda keyakinan. Tidak harus seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Inilah yang saya kira akan menjadi fokus kita dari Al-Quran ya. Dan hari-hari ini kan juga kalau kita di media sedang viral ya, karena membahas perbincangan tentang pernyataan Pangkostrat kita, Pak Dudung ya, yang beliau mengatakan bahwa jangan fanatis berlebihan, karena di mata Tuhan semua agama sama. Nah, pernyataan ini yang kemudian sampai hari ini masih diperdebatkan kira-kira gitu. Ungkapan tersebut sebetulnya tidak ada masalah ya. Kata-kata jangan fanatik berlebihan itu artinya sikap fanatik terhadap agama dan pemahamannya yang diikuti dengan menyalahkan orang lain, itu yang berlebihan. Tapi kalau fanatis dalam arti bahwa kita harus komitmen dengan keyakinan kita, oh iya itu mutlak. Kita harus sebagai seorang muslim harus fanatik bahwa agama yang diridhai oleh Allah itu Islam. Kita harus fanatik dengan ritual yang Allah syariatkan, misalnya rukun Islamnya, ya, sholat, puasa, itu. Tapi pada saat yang sama, kita jangan menyalahkan, apalagi mencaci maki yang berbeda dengan yang kita kerjakan. Inilah yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kira-kira gitu. Maka redaksinya jangan fanatik yang berlebihan. Nah, baik. Mari kita lihat sekarang petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran, bagaimana seharusnya kita menyikapi ini. Salah satu kuncinya Bapak Ibu, kuncinya untuk ini kemudian, ini kan ada kekhawatiran ya, satu kelompok khawatir nanti kalau kita itu terlalu toleran mengorbankan akidah. Tapi satu kelompok lagi khawatir nanti kalau kemudian terlalu kuat akidahnya mengorbankan persaudaraan. Kan gitu. Nah ini sebetulnya dapat kita selesaikan dengan baik kalau kita betul komitmen mengikuti petunjuk Al-Quran yang komprehensif, bukan Al-Quran ayat yang dipotong-potong, yang dipilah-pilah kira-kira sesuai dengan seleranya, bukan. Mari kita lihat, ada memang ayat-ayat yang oleh Allah itu menjadi tuntunan untuk aspek ke dalam diri kita, keyakinan kita. Kita mulai dari ini, surah 14 ayat 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik.
akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tidakkah kamu perhatikan ya bahwa kalimat thayyibah la ilaha illallah itulah passwordnya kita menjadi seorang muslim, itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat. Akar kuat itu menunjukkan, menggambarkan sisi akidah keimanan kita, sisi dalam. Maka akar nggak kelihatan. Pohon itu kemudian menjulang tinggi, itu sisi syariah. Atau sering kita sebut dengan faktor ritual kita. Dan kemudian pohon itu berbuah di setiap musim atas izin Tuhannya. Ini ayat 25-nya ya, tadi belum dibacakan Ustaz Faruk. Nggak apa-apa. Itu artinya penggambaran untuk perilaku sosial, akhlak kita. Nah, mari kita lihat, Al-Quran sendiri membuat perumpamaan keimanan itu, akidah itu adalah sisi dalam, seperti akar. Maka tidak kelihatan. Gitu. Maka bentuk akar pohon itu kayak apa, akan melenceng kiri atau menghujam dalam, atau warnanya apa, biarlah itu menjadi urusannya yang bersangkutan, yang punya pohon dengan yang menciptakan pohon, yaitu Allah. Bukan pohon lain yang kemudian menghakimi, kok akarmu jelek sih, jangan. Karena nggak ketahuan, kita nggak tahu. Ini bab yang pertama. Maka ada ajaran yang memang sifatnya yaitu keimanan itu sisi dalam, keyakinan itu sisi dalam, sisi yang harus menghujam dalam keimanan kita. Maka demikian halnya ayat-ayat Al-Quran itu juga harus kita pahami, itu sisi dalam kita. Urusan dapur kita sebagai seorang yang beragama. Dan setiap agama punya seperti itu. Ini enggak hanya Muslim, setiap agama punya pasti apa yang kita sebut sebagai konsep teologi, konsep akidah, konsep keimanan. Meskipun kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, kita itu tidak temukan kata akidah, yang ada iman. Kita tidak ada kata akidah di Al-Quran. Kata akidah ini masyhur di belakangan ya, di para ulama belakangan, tepatnya pada abad ke-3 Hijriah. Ketika ada seorang ulama besar menulis sebuah kitab yang dirujukan dalam bidang akidah, yaitu Akidah Thahawiyah. Nah, iman itu sisi dalam kita, sisi keyakinan kita. Sekarang mari kita lihat beberapa ayat yang menggambarkan itu sisi dalam yang harus kita yakini. Misalnya surah nomor 3, Ali Imran, ayat yang ke-19. Allah berfirman, Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Iya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Maka lanjutan logikanya adalah kalau ada orang yang mencari agama selain Islam atau menempuh jalan hidupnya memeluk agama selain Islam, ya menurut Al-Quran tidak diterima. Allah hanya akan menerima agama yang memang beliau turunkan, Allah turunkan. Ini yang Allah tegaskan di ayat 85-nya Ustaz Faruk, surah 3 Ali Imran 85. Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini sekali lagi adalah prinsip akidah, aspek keimanan kita. Nanti turunannya atau ayat yang lain banyak Bapak Ibu. Misalnya tentang akidah bahwa prinsip kita bertauhid, itu akidah, keimanan kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dan termasuk ayat-ayat yang misalnya mengecam kalau ada orang yang percaya bahwa Allah itu punya anak misalnya. Itu banyak ayatnya. Maka mereka disebut sebagai kaum yang disebut ingkar. Ya, musyrik dan seterusnya. Itu semua adalah aspek akidah, keyakinan, keimanan kita dan sisi dalam. Dan tidak boleh kita kemudian mengabaikannya. Wah, ini nggak cocok nih ayat ini untuk toleransi, nggak cocok ini, harus kita buang, nggak boleh. Itu juga ayat Al-Quran, kita harus sami'na wa ta'na, kita dengar, kita taati. Tapi letakkan ayat-ayat itu memang pada tempat yang proporsional, yaitu apa? Sisi dalam, sisi keyakinan. Gitu.
nanti sisi keluarnya ketika kita berinteraksi dengan saudara kita yang berbeda keyakinan, yang berbeda pemahaman, maka apa? Allah juga memberi petunjuk ayat yang lain gitu. Apa itu? Mari kita lihat contohnya surah nomor 6 ayat 108. Allah berfirman di ayat ini, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun." Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu Dia memerintahkan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu kita pahami sebagai salah satu bentuk ajaran ataupun ayat Al-Quran untuk sisi luarnya. Sisi ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Yaitu apa? Jangan menyalahkan, jangan mencaci maki Tuhannya orang lain, keyakinannya orang lain, akidahnya orang lain. Karena apa? Karena kalau mereka tahu pasti akan membalas mencaci maki Tuhan kita. Jadi artinya apa? Orang yang suka mencaci maki agamanya orang lain, kitab sucinya orang lain, ritual ataupun simbol-simbol kesucian agama lain, sebenarnya dia sedang mencaci maki itu agamanya sendiri. Dan itu seharusnya tidak dilakukan, apalagi oleh seorang yang mengaku sebagai penyebar ataupun penyampai agama. Karena Al-Quran jelas mengatakan, ada hal sisi luar yang harus kita pegangi sebagai sebuah etika kita, bagaimana seharusnya kita berinteraksi dalam kehidupan sosial kita yang plural, yang berbeda keyakinan atau pemahaman. Maka kalau ada yang protes misalnya gitu, apa maksudnya bahwa kita tidak boleh menyalahkan orang mereka salah? Nah, berarti munafik dong, kira-kira gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana disimpulkan sebuah kemunafikan? Mau kita sedang mengamalkan petunjuk ayat. Ayat mengatakan jangan mencaci maki Tuhannya orang lain. Ini artinya apa? Sekali lagi kita bukan sedang bersifat atau mempertontonkan kemunafikan, tapi kita sedang melaksanakan petunjuk agama. Yaitu apa? Meyakini sepenuhnya tanpa keraguan akidah, keimanan agama kita masing-masing. Pada saat yang sama kita bisa kemudian mencari titik temu untuk bekerja sama di kehidupan ini. Maka di Al-Quran juga kita temukan perintah agar kita berbuat baik kepada siapapun yang memang punya itikat baik. Surah nomor 60 ayat yang ke-8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu. Ayat ini turun Bapak Ibu berkaitan dengan asbabun nuzul salah satu putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Asma binti Abu Bakar. Ya, ibundanya itu belum beriman, berarti masih musyrik. Suatu saat ibundanya mengabarkan akan datang untuk bertemu dengan putrinya ini. Maka si putri kemudian menghadap Rasulullah dan meminta nasihatnya, ya Rasulullah, ibu saya masih musyrik kan, belum beriman. Dia mau datang, bolehkah saya sambut dia? Apakah ini diizinkan? Maka redaksi ayatnya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu, tidak mengusir dari kampung halamanmu, dan hendaklah kamu berbuat baik sekaligus berlaku adil. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, ini menggambarkan apa? Tidak ada larangan untuk kita berinteraksi dengan saudara kita yang berbeda
keyakinan sekalipun, berbeda akidah iman sekalipun, apalagi kalau hanya berbeda pemahaman. Kita sama-sama Muslim, hanya beda paham, beda sedikit tentang aspek katakanlah hal-hal yang ya, yang tidak penting, yang cabang, kok kemudian sampai memisahkan persaudaraan, merenggangkan hubungan pertemanan, ini agak aneh. Gitu. Berarti ada persoalan kita mengelola hubungan sosial kita. Semestinya kita tetap bisa untuk bersaudara, untuk tetap bisa merasa menjaga keharmonisan hubungan persaudaraan kita tanpa harus kemudian memaksa orang untuk setuju dengan pemahaman kita. Maka yang NU tetaplah jadi NU, yang Muhammadiyah tetaplah jadi Muhammadiyah, yang Salafi tetap jadi Salafi. Tapi pada saat yang sama mestinya bisa ngopi bareng gitu loh. Mestinya itu. Ya nggak tegang kayak Ustaz Faruk ini. Kok tahu kenapa tegang banget ini ngajinya kira-kira gitu. Santai aja Ustaz gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi mestinya bisa gitu. Ini sehingga hal seperti ini kenapa kok sepertinya sulit sekali karena ada hal yang harus kita latih. Ya, jangan sampai kita terlalu tinggi membangun tembok eksklusivitas akan akidah dan pemahaman kita dan pada saat yang sama tidak mau mengenal saudaranya atau pihak lain yang mungkin berbeda. Itu tentu tidak sesuai dengan petunjuk agama kita. Baik, ini poin yang pertama Pak Ibu. Nah, poin yang kedua yang itu menjadi bagian dari menguatkan akidah di satu sisi, tapi bagaimana sisi lain juga tetap kita bisa melakukan ukhuwah, ini berkaitan dengan nasib manusia kelak di akhirat. Nah, yang menjadi, mohon maaf bahasa kasar itu biang, kira-kira itu ya, renggangnya persaudaraan itu ketika ayat-ayat akidah yang berkaitan dengan nasib orang kelak di akhirat itu diusung keluar untuk menghakimi orang. Oh, kalau amalan kayak gitu nggak diterima, ya neraka gitu. Oh, kalau kamu berbuat seperti itu, kamu neraka karena kamu sesat dan seterusnya. Maka kemudian ini menjadi hubungannya menjadi tidak harmoni gitu. Nah, bagaimana seharusnya Al-Qur'an? Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, kita bisa pakai rumus yang tadi ya. Rumus itu apa? Rumus yang mengatakan ada aspek keyakinan dalam diri kita yang harus kita yakini karena itu teks Al-Qur'an hadis sahih yang menyatakan. Tidak diragukan, ya kan? Misalnya apa? Misalnya bahwa mari kita lihat contohnya saja. Surah 18 ayat 105. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amal-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Nah, orang yang ingkar terhadap ayat Allah gampang sederhana orang yang non-muslim. Amal-amal mereka itu hapus pahalanya. Dan di akhirat tidak diberikan penilaian alias penimbangan. Ini makna umum dari ayat ini. Itu keyakinan kita. Memang begitu. Nanti di ayat-ayat juga misalnya waladzina kafaru a'malahum kasrabim biqi'ati yahsabu dhama'anu ma'a. Amalan orang kafir itu seperti fata morgana, kamu duga ada pahalanya, sebetulnya tidak. Itu keyakinan kita. Karena Al-Qur'an yang menyatakan, demikian juga dalam hadis Nabi misalnya. Tapi sisi dalam yang seperti ini lagi-lagi jangan dibawa keluar untuk menghakimi orang. Wah, aduh Bapak itu bagus sekali, sosialnya baik sekali. Sayang non-muslim, sia-sia amalnya. Jangan begitu. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau ada pertanyaan nih, seringkali gitu. Ini misalnya kita sering ditanya itu, Pak, misalnya Thomas Alva Edison, itu kan orang yang sangat berjasa untuk kehidupan karena menemukan bohlam. Bahkan kita ngaji pun pakai bohlam. Termasuk yang menemukan Zoom ini. Ini kan orang non-muslim. Yang ke Zoom-nya nggak bisa kalau nggak ada internet. Toh, yang menemukan internet siapa? Orang non-muslim juga. Nah, pertanyaannya, ini begitu besar manfaatnya untuk kehidupan manusia, termasuk untuk beragama. Kelak nasibnya kelak di akhirat seperti apa? Itu pertanyaannya gitu kan. Nah, kalau kita pakai rumus sisi dalam tadi, pasti akan kesimpulannya, ya tetap neraka gitu. Kan gitu kan? Maka ayat yang lain mengatakan jangan begitu bro, gitu. Ayat lain mengajarkan kita, kamu jangan begitu. Ayat yang tadi itu, Al-Kahfi 105 itu, kamu yakini.
Gitu. Karena itu memang begitulah aturan etika, aturan mainnya seperti itu. Tapi untuk pastinya kelak di akhirat itu domainnya Allah. Itu loh. Bukan domain kita. Wong kita nanti di akhirat itu akan sama-sama dihakimi kok, dinilai kok, kita berani-berani yang memastikan orang, oh ya neraka dia, enggak boleh. Itu domainnya Allah. Jangan memastikan. Mari kita lihat ayatnya sekarang. Ini sisi keluarnya kenapa kita harus berserah diri. Menyerahkan itu kepada Allah. Surah nomor 34 ayat yang ke-26. Allah berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna, thumma yaftahu bainana bil haqq, wa huwal fattahul alim." Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan, lagi Maha Mengetahui. Iya, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kita di situ maksudnya yang muslim pun non-muslim, ya semua manusia, maka disebut Tuhan kita. Yang sudah beriman atau tidak beriman, yang ateis, semua dibilang Tuhan kita. Kan Tuhan kita memang ya Tuhan semuanya. Kita yakin bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti konsepnya macam-macam itu ya lakum dinukum waliyadin. Nah, akan mengumpulkan kita semua. Ya kan? Dan Tuhan kitalah yang akan menilai amal kita semua. Itu. Maka bukan menjadi domain kita untuk menghakimi, menilai, memastikan nasib orang kelak di akhirat, termasuk memastikan diterima tidaknya amal seseorang. Ini harus kita hindari. Itu yang bikin masalah. Termasuk sesama muslim misalnya, ini ada kawan sedang belajar Al-Quran, mungkin bacaannya tidak fasih kan, mungkin karena ya katakanlah baru ya, atau mungkin bukannya baru tapi memang belum secara intensif belajar tahsin, tajwidnya gitu. Itu oleh sementara kawan dinilai, wow, Al-Fatihahnya kok salah kayak gini ya. Kalau salah kayak gini itu rukun loh dalam sholat. Kalau rukun itu sholatnya nggak diterima. Kalau diterima sia-sia. Ya Allah, sudah sholat masih dikatakan sia-sia. Ini kan bukan sikap bijaksana bagaimana seharusnya kita menyampaikan pesan dakwah. Semestinya jangan dihakimi. Saya khawatir jangan-jangan yang diterima nggak fasih-fasih itu gitu loh. Sementara yang fasih itu karena ada riaknya malah nggak diterima kayak gitu kan. Karena ukurannya Allah itu kan nggak buka urusan itu kan namusi ya pertanyaan itu. Maka kita kembali, maka katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita. Berarti apa? Pertanyaannya sekarang sikap kita bagaimana dong? Kalau urusan akhirat itu, ya udah serahkan kepada Allah. Nah, pertanyaannya kenapa sih Allah kok kemudian mengambil sikap atau menyuruh seperti itu? Ya, tujuannya sebetulnya gini Pak Ibu. Agama ini kan oleh Allah, risalah ini diutus Nabi Muhammad itu untuk apa? Rahmatan lil alamin. Mari kita lihat surah 21 ayat 17. Ya, surah 21 ayat 17 surah 21 ayat 107 ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kami tidak mengutus engkau melainkan menjadi rahmat. Nah, rahmat kasih sayang Allah yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad dengan membawa risalah Al-Quran, dengan membawa risalah Islam, apa mungkin itu bisa terwujud kalau kemudian hanya karena perbedaan kita terus berantem? Di mana sisi rahmatnya? Gitu kan? Maka di ayat yang lain, atas keperbedaan keyakinan yang ada, biasanya kawan-kawan yang kemudian menyimpulkan bahwa semuanya itu akan diterima oleh Allah, itu merujuk pada surah Al-Baqarah 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, semuanya kalau beriman kepada Allah dan hari akhir maka akan mendapatkan pahala. Rujukannya biasanya gitu. Ya kalau kita lihat hanya dari ayat ini sepertinya kesannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di ayat yang lain, maka ayat ini harus kita pahami meskipun Allah mengatakan bahwa akan mendapat pahala, tapi itu menjadi prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, coba bandingkan redaksinya hampir sama, tapi di ayat ini diberikan penegasan berbeda.
Surah nomor 22 ayat 17. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Allah akan memberi keputusan kepada mereka pada hari kiamat. Ini saya kira clear, Pak Ibu. Allah memberi keputusan kepada mereka pada hari kiamat. Bukan kita yang memastikan, oh semua benar juga kok, enggak. Allah itu yang nanti akan memberi keputusan itu. Nah, Allah jelaskan hal semikian itu, maka di ayat yang lain itu kenapa kok kemudian agar kita menyerahkan nasib orang, nasib manusia di akhirat kelak akan seperti apa? Itu karena agar rahmatnya Allah melalui agama ini terwujud. Yaitu apa? Menghindari pertengkaran, menghindari permusuhan, menghindari bentuk konflik yang itu akan merebutkan semua. Kalau alasannya hanya persoalan klaim kebenaran. Surah 42 ayat 15 Allah nyatakan seperti itu. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Allah rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Allah yajma'u bainana wa ilaihil masir. Punten pakai ayat berapa? 15. Ya, kalau belum ngopi gini emang agak sedikit error ya, biasa. 2:15. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanya lah kembali kita. Ya kan? Tidak perlu ada pertengkaran di antara kita. Buat kami amal kami, buat amal kamu. Allah nanti yang mengumpulkan kita. Jadi dilarangnya kita bertengkar berkait persoalan klaim kebenaran ini menyangkut urusan akhirat. Allah bilang serahkanlah itu kepada Allah. Karena salah satu tujuannya apa? Agar misi diturunkannya agama sebagai rahmat ini terwujud. Dan itulah Rasulullah, mungkin ada yang protes. Bukankah Rasulullah itu banyak perang? Iya. Perangnya Rasulullah itu diizinkan Allah karena memang ada kezaliman. Bukan masalah klaim kebenaran. Gitu. Mari kita lihat ayatnya. Surah 22 ayat 39. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina akhraju min diyarihim. Surah 22 39 40. Safar. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa. Iya, ayat ini khususnya Bapak Ibu berbicara dua hal yang dapat kita petik. Pertama ya, berkaitan diizinkannya peperangan itu dalam konteks Al-Qur'an karena kezaliman. Ya, dan pengusiran dari kampung halaman.
Yang kedua apa? Di ayat 40 dikatakan, sekiranya Allah membiarkan orang-orang zalim itu tetap berkeliaran, maka akan dibinasakan. Itu yang disebut tempat-tempat ibadah yang tadi. Ini berarti apa? Kalau toh dalam Islam diizinkan berperang, itu pun tetap harus menjaga tempat ibadah orang lain. Maka menjadi problem juga ketika di awal September atau hari-hari yang 2 minggu lalu kita dikejutkan ada orang membakar masjid ya, yang karena diduga itu masjid milik Ahmadiyah misalnya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita jelas konkret bahwa seharusnya dengan kita tetap meyakini agama kita secara konsisten, istiqomah, namun pada saat yang sama ketika ada orang yang berbeda akidah kita, ya kita harus kemudian kelola dengan baik bagaimana mengelola perbedaan itu. Siapa yang mengizinkan kita dan siapa yang menyuruh kita, memberi contoh kita misalnya untuk membakar tempat ibadah orang lain? Tidak ada itu dakwah Islam seperti itu. Memang di masa Rasulullah ada pernah yang kasus misalnya Masjid Zirar, ya, Masjid Zirar itu di apa namanya di surah At-Taubah. Tapi itu memang masjid dibangun satu oleh orang non-Muslim. Yang kedua tujuannya untuk apa? Memecah belah umat Islam. Yang ketiga apa? Jelas itu digunakan untuk tadi menjadi konsolidasi pasukan untuk melawan Rasulullah SAW. Maka akhirnya dibakar, wajar dong. Wong itu jelas memang itu untuk kezaliman. Kalau kita kembali ke rumus awalnya. Maka Bapak Ibu sekali lagi bahwa menguatkan akidah tidak harus diikuti sikap untuk mengorbankan ukhuwah. Maka tentang urusan kelak di akhirat, nasib orang di akhirat, betapapun jahatnya, biarlah itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan wewenang dan urusan kita. Sebagai sesama manusia, sesama orang yang kelak akan dihakimi, diadili, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan Lukas ini juga dinyatakan di surah 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-128. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahu zalimun." Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Atau Allah menerima taubat mereka. Atau mengazab mereka. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Bukan urusan kamu, wahai Nabi Muhammad, dan juga kaum muslim. Apakah orang itu akan kuterima tobatnya, atau karena dia tidak bertobat akhirnya kemudian tetap akan durhaka sehingga aku hukum? Itu urusan aku. Artinya urusan menerima tobat dan urusan memberikan sanksi hukuman itu menjadi domainnya Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi wewenang kita. Sehingga atas sekian ayat yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang durhaka, atas sekian hadis sahih yang menggambarkan bagaimana orang yang berbuat salah kelak akan dihukum, semuanya adalah persoalan akidah kalau itu urusannya akhirat. Dan kita wajib mengimaninya, karena itu adalah bagian dari pilar utama rukun iman kita. Namun pada saat yang sama, kita tidak diberi mandat untuk menghakimi mereka. Karena itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dinyatakan oleh Nabiullah Isa alaihissalam yang diabadikan Al-Qur'an. Satu lagi Ustaz Farouk, surah nomor 5 ayat 118, Allah berfirman, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam di akhirat, Bapak Ibu, yang kemudian diabadikan Al-Quran untuk menjadi pedoman kita juga. Yaitu apa? Jika engkau ingin menyiksa mereka, ya Allah, karena akidah mereka yang salah, yaitu yang menuhankan Nabi Isa, yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, itu kan jelas akidah yang salah. Toh, kalau akhirnya engkau ingin siksa, azab, ya silakan. Itu hambamu juga, bukan hambaku. Kira-kira gitulah. Bukan milikku, itu milikmu juga, hambamu juga. Tapi jika ingin engkau ampuni, ya juga silahkan. Engkau memang maha bijaksana. Nah, ini satu ungkapan ayat yang sangat clear ya, untuk menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan nasib kelak di akhirat, itu menjadi wewenangnya
Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang kemudian memastikan seseorang pasti akan masuk neraka jahanam dan seterusnya. Karena kita tidak tahu di akhir hayat seseorang, dan seandainya tahu menurut lahiriahnya, karena jika tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah atas hambanya itu semuanya menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin gitu Ustaz Faruk, sesuai dengan undangannya ini waktunya nanti kelewatan, mohon maaf. Masih ada waktunya ya kalau ada sesi tanya jawab kita. Baik, kami serahkan ke Ustaz Faruk kembali. Baik, alhamdulillah wa syukurillah Pak Kiai atas pemaparan materi. Memang tadi awalnya agak horor, tapi setelah disampaikan melalui ayat-ayat dan tafsir-tafsir yang kita dengar, mudah-mudahan ini makin memperkuat akidah kita dengan menguatkan juga ukhuwah yang lebih penting. Sudah ada satu message yang masuk ini dari DM atau direct message. Bagaimana sikap kita apabila teman kita yang baru hijrah dan dia berusaha menjauh dari kita karena dianggap tidak sepaham lagi dengan mereka gitu. Padahal kita masih ingin terus berkawan dan berteman. Begitu Pak Kiai. Pertanyaan pertama. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus dan banyak dialami orang kira-kira gitu ya. Paling tidak sering begitu, kira-kira ada yang seperti itu. Tiba-tiba menjauh atau malah tiba-tiba live group. Ada yang begitu ya. Nah ya nggak apa-apa. Yang penting bukan kita yang menjadi inisiatornya. Bukan kita yang mengawalinya. Bahwa kemudian kita dalam hati tetaplah menjaga prasangka baiknya. Ya semoga ini prosesnya, proses spiritualnya, proses perjalanan spiritual. Kita doakan saja. Semoga pada saat tertentu nanti tetap bisa kita bersaudara, tetap harmonis hubungan kita. Namanya hidup kan begitu memang, di dunia itu isinya kayak gitu. Maka jangan pernah menuntut orang untuk selalu sama dengan kita atau sesuai keinginan kita, enggak ya, biasa saja. Yang penting kita tidak ada niatan untuk menjauhi atau memutus hubungan silaturahim kita. Bahwa kawan kita akhirnya melakukan itu, ya sekali lagi tetaplah berhusnudzon sambil didoakan saja. Semoga semuanya baik-baik saja. Daripada kita menghabiskan energi untuk menarik misalnya itu, kenapa sih kamu gitu? Nanti kita yang malah disalahkan. Kamu masih sesat gitu. Kita malah jadi sakit hati akhirnya dianggap sesat itu kan. Itu harus kita hindari. Baik, itu selalu. Baik, alhamdulillah. Dan selanjutnya, ini ada yang minta rekaman. Ya kami informasikan nanti mungkin rekamannya setelah kajian bisa menghubungi ke Ustadz Zahrul karena masih proses setelah acara. Selanjutnya ada pertanyaan sama di DM juga. Apakah ada batasan toleransi dalam perbedaan kemajemukan yang beraneka ragam di negara kita tanpa mengurangi daripada kebersamaan? Yang disebut dengan toleransi mungkin seperti apa Pak Kiai dalam perbedaan ini? Ya baik, terima kasih. Baik. Kalau kita bicara dua hal ya Pak ya, tiga aspek agama, akidah, syariah, dan akhlak. Maka toleransi kita pada wilayah kita bisa bekerja sama ya pada wilayah akhlak. Itu. Maka dalam bahasa Al-Quran di surah 5 ayat yang ke-48, itu redaksinya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah berbuat kebaikan di kehidupan dunia ini untuk kemaslahatan bersama. Jadi toleransi itu pada wilayah dalam konteks makna toleransi yaitu kita tetap bisa bekerja sama dengan tetap menghormati keyakinan masing-masing, tetap menghormati agama masing-masing itu pada wilayah yaitu apa? Hablum minan nas, wilayah hubungan sosial, pada wilayah di kehidupan dunia ini. Namun pada wilayah yang sifatnya eksklusif yaitu urusan keimanan, konsep tentang bertuhan misalnya, akidah, juga tentang ritual ibadah, itulah lakum dinukum waliyadin. Maka di Al-Quran kan la a'budu ma ta'budun, itu batasnya. Saya tidak akan beribadah seperti yang kamu beribadah. Wala antum a'biduna ma a'budu, kamu pun tidak perlu beribadah seperti aku beribadah. Maka ya sudah, dalam konteks itu kita bertoleran. Silakan beribadah sesuai dengan ritual agama Anda dan biarkan kami juga beribadah sesuai dengan ritual agama kami.
Nah, demikian juga dengan konsep akidah. Itu saja ya, pada konsep kita kemudian bisa menghargai, menghormati keyakinan dan cara ibadah orang lain. Tapi di sisi lain, sekali lagi dalam konteks hubungan sosial, tetaplah kita bersaudara. Maka Sayyidina Ali mengatakan apa? Kalau itu bukan saudara seagamamu, ingat ya, kalau ketemu orang, itu saudara sekemanusiaan kamu. Sama-sama manusia. Allah itu begitu memuliakan yang namanya manusia. Sampai mengatakan walaqad karramna, sungguh kami karam, kami muliakan loh anak-anak Adam itu. Ya, kami muliakan anak Adam itu. Anak Adam yang beriman nggak beriman tetap Allah diberi kemuliaan, maka tetap diberi rahmat, maka tetap diberi. Nah, kalau Allah saja memuliakan, lah kalau kita malah menghina-hina, itu ya Allah bisa tersinggung itu. Kira-kira begitu kan? Bisa tersinggung itu. Aku yang menciptakan ada santai kok. Situ kok malah hina-hina ciptaan. Sama-sama ciptaan kok berantem sih. Kira-kira gitu loh. Jadi ini yang saya kira harus kita pahami dengan baik, yaitu memang sindrom seperti ini pernah ya. Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya itu menceritakan hal yang bagus sekali. Sindrom seperti ini dikatakan bahwa suatu saat langit itu marah, minta sama Tuhan, Tuhan izinkan saya ngeblekin manusia. Dikasih rezeki nggak bersyukur sama kamu, banyak maksiat dosanya gitu. Kemudian juga bumi, demikian juga laut, meminta yang sama. Tuhan izinkan saya bikin gempa bumi, nelan mereka, bikin tsunami, menghanyutkan mereka. Manusia itu semuanya dikasih rezeki nggak bersyukur padamu. Gitu. Allah kemudian jawabnya apa itu? Kalian diam semua. Seandainya kalian yang menciptakan manusia, pasti kalian nggak akan tega melakukan itu. Nah, itu. Seandainya kalian menciptakan manusia, kalian tidak akan tega melakukan itu. Jadi, udahlah, ini ciptaanku, terserah aku lah gitu. Jadi kita posisinya sama sebagai manusia. Maka kembali kepada hal batas toleransi tadi, ya agama sudah mengajarkan kita, yaitu pada aspek akidah kita ya, pada aspek keyakinan, keimanan dan sisi ritual ibadah. Sedangkan sisi akhlak kita sekali lagi bisa tetap bekerja sama, bersaudara sebagai sesama manusia, bersosial, termasuk bersaudara sebagai sesama muslim. Kita ini kan mohon maaf dengan kelompok-kelompok yang katakanlah radikal, bahkan sampai disebut teroris ya, itu kan rukun imannya ya sama, rukun Islamnya ya sama, akidah syariah podo, yang beda apa? Akhlaknya gitu loh. Akhlaknya kita mungkin dia santai meskipun beda, tapi kawan ini kalau beda keras, ngegas, kenceng, itu yang beda akhlaknya. Kalau imannya kan sama, rukun iman Islamnya sama. Yang bedanya apa? Rukun ihsan dan akhlaknya. Dan inilah yang harus kita perjuangkan terus, bagaimana atas kesamaan yang banyak ini kita ikuti dengan persamaan, yaitu apa? Ihsan, dengan akhlak yang mulia, agar kemudian kita tidak mengorbankan persaudaraan kita. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa tenang ibadah ya kalau kita sesama kita berantem. Bisa nggak kita sholat khusyuk kalau kita berantem, apalagi perang gitu? Wong damai aja ndak khusyuk kok apalagi perang gitu loh. Jadi saya kira kita harus berbesar hati ya untuk kemudian mengelola ini agar tetap menguatkan ukhuwah persaudaraan kita. Terima kasih, Ustaz Farouk. Alhamdulillah, syukurillah para jamaah yang dirahmati Allah. Topik kali ini sangat menarik sekali karena sangat update ya, terbaru yang mungkin kita semua juga sering mendapatkan daripada grup-grup yang sedang masih berdebat. Mudah-mudahan kajian kali ini menambah keluasan kita agar kita bisa tetap kuatkan akidah kita dan tetap juga menjunjung ukhuwah kita agar tetap menjadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Allah mengingatkan kepada para makhluk lainnya seperti langit, bumi, lautan untuk tidak memberikan suatu mungkin getaran, ancaman. Begitu juga kita sama manusia, mudah-mudahan kita bisa terus mengingatkan saudara-saudara kita untuk menjaga ukhuwah agar senantiasa kita selalu disayang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Kiai atas pemaparan kajian pada siang hari. Alhamdulillah dihadiri juga kita pada hari ini oleh Bapak Hilmi Panigoro dan Ketua DKM Masjid juga hadir bersama kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Kiai sebagai kata penutup. Iya, sebagai closing ini ya, katakanlah statement gitu Ustaz Farouk. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang berpikiran dua ekstrim tadi, kita sebagai orang yang ingin berusaha menjadi toleran, kita harus bersikap toleran juga terhadap mereka. Jadi jangan sampai kita bersikap tidak toleran terhadap orang yang tidak toleran. Nah, gitu ya. Artinya apa? Cobalah kita memaklumi. Memang ada realitasnya. Isin dunia ada yang kayak gitu.
Nah, kita maklumi untuk kita perjuangkan dengan nasihat yang baik, dengan pendekatan yang baik, kiranya ini kemudian menjadi berkurang. Kalau hilang mungkin tidak, paling tidak berkurang, tidak menjadi semacam semacam mainstream di kehidupan beragama kita. Tapi yang mainstream tetaplah kita harus perjuangkan sebuah kehidupan beragama yang rahmatan lil alamin. Terima kasih. Taib, alhamdulillah wa syukurillah, karena waktu sudah jam 1:15 telah usai kajian pada siang hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pada hari Senin yang akan datang di kajian rutin bersama Masjid Yusuf dan BDI Medco. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan ribuan terima kasih kepada para jamaah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.